All the time. Kita puji nama Tuhan oleh sebab kita boleh belajar dari malam ke malam bagaimana untuk mempunyai kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan salah satu faktor yang sangat penting dalam kebahagiaan adalah pengharapan. Mengapa? Sebab kalau kita hidup tanpa pengharapan, hopeless, maka ada sesuatu yang salah dengan kita. Banyak kehidupan kita tidak punya masa depan. Kenapa? Sebab tidak punya pengharapan. Itulah sebabnya kita akan belajar bersama-sama pengharapan kehidupan yang kekal. Satu kali ada seorang anak yang berada di tumpukan mayat ya, dari keluarganya. Kenapa? Oleh sebab bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakaknya meninggal, tetangganya sudah meninggal, dan dia hanya sendiri saja di situ menangis tidak tahu akan terjadi apa. Pertanyaan, apakah ada harapan untuk anak ini? Untuk sekali dia diketemukan oleh orang, akhirnya dia boleh dipelihara dan akhirnya mendapatkan pendidikan dan akhirnya mempunyai masa depan yang baik. Namun kita hidup dalam satu dunia di mana banyak orang yang punya masalah. Ya, begitu banyak penderitaan di dunia ini. Kalau seandainya kita membaca akan surat kabar ataupun majalah, mendengar siaran televisi, kita dapatkan berbagai macam berita-berita tentang masalah yang terjadi di dunia ini. Dan kita mau belajar, apakah kita boleh mempunyai pengharapan? Sebab pengharapan itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apa yang terjadi kalau seorang tidak punya pengharapan? Kita coba lihat dari segi kesehatan ya. Sebab itu berhubungan dengan tubuh manusia. Apa yang terjadi kalau orang tidak punya pengharapan? Biasanya menurut penelitian bahwa orang yang tidak memiliki pengharapan dan tidak ingin hidup akan meninggal dalam 18 bulan. Orang tua saya mempunyai teman sejawat, juga seorang dokter ya. Istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, anaknya perempuan di Singapura tidak mau terima dia. Dan anaknya pria di Holland tidak mau terima dia, katanya rumahnya terlalu kecil. Jadi dia merasa bahwa dia itu tidak diterima oleh keluarganya. Dia rasa hopeless, tidak ada harapan untuk hidup. Dan dia seorang dokter, dia hanya dijaga oleh seorang perawat. 4 bulan kemudian dia meninggal karena koma di diabetes. Dia seorang dokter, dia tahu bahwa dia harus jaga makan supaya dia bisa hidup lama. Tapi dia pikir average, orang gak mau terima sama saya makan seenaknya, saya minum seenaknya, sampai 400 mg dia punya darah, dan kemudian dia meninggal dunia. Orang kalau tidak punya pengharapan, menurut penyidikan 18 bulan kemudian akan meninggal. Nah, ketika Anda sangat sakit atau Anda membutuhkan harapan, jadi harapan itu sangat penting. Nah, bagaimanakah kita tahu bahwa harapan itu penting? Mereka mengadakan satu behavior science eksperimen. Dia taruh tikus ya. Nah, tikus ini dia taruh di satu bejana yang ininya dindingnya ini sangat licin. Jadi itu tikus tidak bisa dia merangkak ke atas. Kalau dia merangkak ke atas, dia jatuh lagi, dia ke atas, dia jatuh lagi. Dan kemudian mereka lihat berapa lama tikus ini bisa bertahan berenang. Jadi tikus itu berenang mau melepaskan diri sampai ke atas, tapi 17 menit saja tikus itu sudah capek. Dan kemudian sudah mau berenang. Jadi sudah mau mati ya. Ini tikus ini sudah mau mati. Oh, kalau gitu tikus itu mempunyai kekuatan untuk berenang hanya 17 menit. Jadi waktu itu mereka adakan lagi percobaan ulangan. Nah, percobaan ulang ini diberikan di mana tikus itu sudah mau 17 menit sudah rasa megap-megap begitu, dia langsung ambil itu tikus dan kemudian dia orang lap tikus itu. Jadi supaya keringkan, dan mereka main-main dengan tikus itu, kasih makan dengan tikus itu, berikan makanan ke kandang, dan kemudian dia biarkan bermain-main sehingga tikus ini merasa aman. Ya, merasa aman ya. Nah, sudah berapa hari diperlakukan dengan baik, nah dia cemplung lagi nih tikus ke dalam itu. Terus kemudian dia lihat, berapa lama 17 menit? Oh, masih bisa berenang. 1 jam masih bisa berenang. 2 jam, 10 jam, 20 jam, sampai ini dia baru bisa berenang sampai 36 jam. Dia bilang, wah, kita gak akan kasih obat sama tikus ini supaya dia bisa cukup berenang? Apa alasannya? Tidak ada alasan lain kecuali bahwa tikus ini sudah punya pengharapan dia akan diselamatkan. Jadi karena dia punya pengharapan itu, dia berenang
diselamatkan. Jadi itu memberikan dia kekuatan. Jadi inilah kita lihat bahwa pentingnya perbedaan ini hanya kita lihat bahwa adanya harapan. Pengalaman tikus mendapat pengalaman diselamatkan ini membimbing mereka mempunyai banyak energi. So mereka tanya, ya, apakah manusia juga begitu? Nah, mereka lakukan ini di Hitchcock Medical Center untuk lihat pasien-pasien yang sudah mengalami bedah jantung. Ya. Jadi operasi jantung itu biasanya sangat kompleks, ya. Dan mereka tanya kepada 232 pasien pasca jantung Ukraina, ada harapan nggak? Punya harapan nggak? Jadi mereka yang tidak memiliki iman dan pengharapan keagamaan mempunyai 3 kali lipat resiko untuk meninggal dunia. Jadi kita penting sekali mempunyai pengharapan. Kita harus memberikan pengharapan berdiri dari keagamaan kita. Nah, ilmu kedokteran menemukan kalau orang itu mempunyai pengharapan, maka susunan syaraf pusat akan memproduksi lebih banyak neurotransmitter. Dan kemudian kita lihat bahwa produksi serotonin yang lebih banyak. Dan serotonin ini akan menolong terhadap proses peperangan. Apakah ada bakteri, virus atau parasit yang masuk, maka ini akan menyebabkan dia peperangan itu akan lebih berhasil. Dan kemudian kita lihat juga bahwa T-cells itu seperti serdadu. T-cells adalah subsel dari darah putih, itu seperti serdadu, dan serdadu ini dari tubuh kita itu yang mengatur respons untuk imunitas, kekebalan tubuh kita. Jadi menjadi lebih kuat. Jadi kalau umpamanya orang itu punya pengharapan, dia juga lebih kuat karena adanya T-cells yang lebih kuat, ya. Sehingga kita lihat di sini, makanya ahli jantung Dr. Magner Wilson yang tulis dalam bukunya Doctor's Progress, dia katakan bahwa pengharapan adalah suatu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lainnya. Pengharapan dapat menyembuhkan hampir segalanya. Kalau orang tidak ada pengharapan, maka dia lekas meninggal. Makanya itu Dr. Harold Wolf dari Cornell University Medical College di New York ini katakan pengharapan seperti iman dan memiliki tujuan hidup adalah suatu pengobatan. Hal ini bukanlah suatu pernyataan kepercayaan, namun merupakan suatu kesimpulan yang dibuktikan oleh percobaan ilmiah menggunakan kontrol secara teliti. Makanya kita perlu memberikan pengharapan kepada orang lain. Nah, setelah kita melihat bahwa pengharapan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka kita coba lihat, ya, dapatkah kita memiliki pengharapan dalam dunia yang penuh dengan dosa ini? Ternyata Alkitab memberikan banyak pengharapan kepada kita. Salah satu yang kita bisa lihat misalnya adalah di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah akan Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi jangan gelisah, jangan susah, jangan putus asa. Percayalah kepada siapa? Kepada Allah dan kepada aku juga, itu kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu. Karena sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu janji yang diberikan oleh Tuhan. Satu janji daripada Tuhan yang tidak pernah berdusta. Satu janji yang sudah pasti akan terpenuhi, yaitu bahwa Ia akan datang kembali. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kita kehilangan seorang yang kita kasihi. Kenapa? Sebab ada janji kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dengar banyak sekali peperangan, konflik rasial, atau kelaparan, hal tidak bermoral, gempa bumi, tragedi-tragedi yang memilukan hati, dan berita-berita yang kita dapatkan di mana-mana. Nah, saudara-saudara sekalian, namun dalam dunia yang penuh dengan banyak sekali malapetaka, dikatakan di sini Yesus telah berjanji Ia akan datang kembali. Jadi kalau pengharapan itu merupakan satu perkara yang sangat penting, maka kita dapat belajar di sini bahwa sebetulnya kita boleh mengatasi akan berbagai masalah jikalau kita terima akan janji Tuhan. Ya, kalau kita menerima akan janji Tuhan. Baik, sekarang kita coba lihat
Janji itu yang bagaimana? Kalau kita belajar dalam buku Wahyu 21, 22, ya, maka kita akan dapatkan ya kondisi dunia baru. Misalnya tiada tangisan, ya, kemudian tidak ada kesusahan, tidak ada nyeri ataupun penyakit, ataupun tiada kematian, ataupun tiada kejahatan. Jadi kita bisa lihat bahwa ada suatu janji. There is a promise of eternal life, ya. Ada suatu janji di mana tidak akan ada kesusahan dan kita diberikan janji untuk satu kehidupan yang kekal. Nah, kondisi ini merupakan satu kondisi dunia baru. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu, kalau Yesus itu akan datang, kita akan belajar sebetulnya bagaimana dia datang. Bagaimana kedatangannya itu? Sebab ada kadang-kadang kata, oh Yesus sudah datang, tetapi datang di hati kita. Saudara-saudara sekalian, ia akan datang dengan nyata. Kalau kita baca dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7, bagaimana kalau kita baca sama-sama? 2, 3. Dia datang dengan awan-awan. Jadi lihat, dia datang dengan awan-awan. Itu adalah satu kedatangan yang sangat nyata. Ya. Jadi bukan hanya perasaan hati yang hangat saja, tetapi dia datang dengan nyata. Itulah sebabnya kita perlu memiliki suatu apa? Pengharapan. Kita coba lihat dari Titus 2 ayat 13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Baik, jadi kita sedang menantikan. Apa yang kita nantikan? Kegenapan pengharapan. Saudara-saudara sekalian, ini yang telah dinantikan oleh umat Kristen sepanjang zaman. Sebab sudah berjanji pasti dia akan datang pada waktu yang tepat. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Jadi pada saat murid-murid Yesus di Bukit Zaitun, kemudian waktu itu Yesus naik ke surga sesudah ia dibangkitkan. Kemudian kita ingat bagaimana mereka terus memandang, maka dalam Kisah 1 ayat 10 dan 11 mengatakan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ya, dengan cara yang sama dia naik ke surga, ia akan kembali turun ya, ke dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu, maka ini dikatakan oleh Yesus, ini dikatakan oleh para malaikat, ini dikatakan oleh para rasul. Jadi begitu banyak saksi yang mengatakan. Jadi kalau begitu, inilah yang menjadi satu janji kepada orang-orang Kristen atau kepada manusia sekarang ini. Jadi dia akan datang untuk menjemput kepada kita masing-masing. Satu hal yang luar biasa. Ini adalah satu pengharapan untuk kedatangan Tuhan. Ini merupakan satu pengharapan yang kita masing-masing kita miliki sekarang ini. Dikatakan kedatangannya akan nyata dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Dikatakan anak Yesus itu datang sembunyi-sembunyi. Saudara-saudara sekalian, jelas sekali, lihatlah. Jadi kalau begitu sesuatu yang kita dapat lihat. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata melihat dia. Jadi kalau begitu saudara-saudara sekalian, setiap mata dapat memandang menunjukkan peristiwa yang luar biasa. Segala mata akan memandang dia. Dan tidak setiap orang mengetahui waktu Yesus datang pertama kali, bukan? Waktu Yesus datang pertama kali di Bethlehem, banyak orang yang tidak tahu. Hanya orang-orang Majus kemudian atau para gembala. Tetapi waktu Yesus datang kedua kali, maka semua mata dapat memandang. Dikatakan setiap orang akan memandang kedatangannya yang kedua kali. Semua mata, termasuk orang yang buta sekalipun. Even the blind will be able to see the coming of Jesus. Jadi satu hal yang sangat luar biasa sekali saudara-saudara sekalian. Nah, apakah orang jahat akan memperhatikan sesuatu? Kita mengetahui bahwa waktu Yesus datang, dikatakan bahwa ada sebagian orang jahat juga yang akan dibangkitkan. Dan dikatakan pada waktu itu akan nampak kedatangan anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Siapa yang meratap? Ini adalah orang-orang yang datang, mereka melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ada orang yang bisa melihat, tetapi apa yang akan mereka buat nanti kita akan bisa lihat di dalam
beberapa slide berikut. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya? Semua mata melihat. Kalau kita sedang ada di Amerika bisa lihat, mana mungkin orang di Indonesia bisa melihat? Betul tidak? Semua mata bisa melihat. Bagaimana orang yang di Eropa dan orang Amerika bisa melihat pada saat yang sama? Nah, jawabnya kita bisa lihat di dalam ayat ini, ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Aman seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula telah kedatangan Anak Manusia, itu Yesus Kristus. Jadi dia seperti kilat. Oleh sebab kilat itu begitu cepat sekali, maka mereka dari yang mana-mana bisa melihatnya. Mengapa? Oleh sebab dia datang dengan laksaan malaikatnya. Ya, luar biasa sekali peristiwa ini. Baik, kita ada coba dengar juga bahwa kedatangan Yesus itu adalah peristiwa yang dapat kedengaran. Kedengaran bagaimana? Dikatakan di dalam ayat ini, sebab pada waktu tanda diberi. Kita lihat ini dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-16. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi pada saat itu ada